Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtafimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait yang punya rumah Abang Joni beserta Posuri dan keluarga besarnya, wabil khusus rekan kita, jamaah kita Abang Marco Desko. Mudah-mudahan keluarga ini apa niat apa hajatnya diijabah, diterima, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati ketua taklim kita Abang Syahrul Rahman, sudah berkeluarga, Bang Jai, abang yang lainnya, Bang Saripudin Jawi, dan yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Mobil khusus yang saya hormati seluruh keluarga besar Majelis Taklim Al-Maksumiyah Malam Rebo yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan rutin taklim setiap malam Rebo. Mudah-mudahan langkah baik kita dapat membimbing dan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tanpa pula kita haturkan kehadiran junjungan Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah, sebagaimana biasa sebelum taklim kita mulai, terlebih dahulu sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Yang berkah barokah karomah Ummul Quran Suratul Fatihah kita hadiahkan buat yang ngarang kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang setiap malam Rebo kita baca kitabnya. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yang menghadiahkannya, kita dan keluarga kita mendapatkan berkah barokah beliau yang Allah limpah curahkan kepada kita dan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Talisafib Ta'alib Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah Imam Al-Alim Al-Fadil Al-Marhum Syed Ahmad Al-Hashimi Wila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadirin jamaah, kemarin telah sama-sama kita pelajari hadis Rasul di mana berbicara tentang cobaan yang menguntungkan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabballahu abdan," apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah memberinya cobaan, liyasma'a, supaya Allah mendengar, tadarruahu, rintihannya. Jikalau kita merintih ketika diuji,
dicoba oleh Allah, terus kita merintih dengan kesabaran, maka itu akan menjadi pahala. Jikalau kita merintih dengan keluhan, maka itu akan menjadi dosa. Mudah-mudahan yang kemarin kita pelajari sebuah hadis Nabi dapat kita jadikan pelajaran dan dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha fal yabsuq an yasarihi salasan ila akhiril hadis. Rawahu Muslim an Jabir. Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi, ar-ru'ya yakrahuha, mimpi yang tidak disukai, fal yabsuq, hendaklah meludah, an yasarihi, ke samping kirinya, salasan, sebanyak 3 kali. Wal yasta'id, ya, lalu memohon, ya, pertolongan billahi, kepada Allah, minasyaiton, dari godaan setan, salasan, sebanyak 3 kali juga, ya. Kemudian wal yatahawwal, dan hendaklah berpindah, anjambihi, ke lambung yang lainnya, alladzi kana alaihi, ya, dari lambung yang ketika ia mimpi buruk, ya. Hadis riwayat Imam Muslim, sumber dari Jabir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang kita pelajari malam ini berbicara tentang penangkal, cara menangkal mimpi buruk. Agar apa? Sudah gitu. Saya ulang. Hadis yang kita pelajari malam ini berbicara tentang cara menangkal mimpi buruk, agar kita selamat dan tidak terjadi apa-apa atas mimpi buruk yang kita alami. Bagaimana caranya menangkal mimpi buruk yang kita alami agar tidak terjadi apa-apa, agar kita selamat? Caranya jelas. Barusan hadis yang saya baca mengajarkan kepada kita, kalau kita mimpi buruk kemudian terbangun dari tidur, maka beludah sebanyak 3 kali ke samping kiri. 3 kali. Kemudian membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minas syaitonir rajim, sebanyak 3 kali. Kemudian merubah posisi tidur, yang tadinya tidur mimpi buruk miring ke kiri, lalu kita miring ke kanan. Itu pun kalau mau tidur lagi habis mimpi. Biasanya kalau serem banget, deket, takut, kadang-kadang rokok dulu, mimpi, Allah, udah ketakutan, ya. Kadang dusel diketek emak. Apa sih dong lo teman-teman tidur nyampur sama gua, mau apa lo? Sudah buatnya mimpinya. Ya, gitu ya, jangan ya. Ya, jadi rubah posisi. Ustaz, ini saya bingung. Di kitab yang kita pelajari malam ini kata-katanya palyabsuk, ya, meludah 3 kali ke samping
kiri. Dan ada juga yang mengatakan meniup ke samping kiri tiga kali. Ini yang mana yang benar, Ustaz? Hadis yang kita pelajari malam ini juga hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Sedangkan yang satunya lagi bilang dengan meniup 3 kali ke samping kiri, itu juga hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Pengalaman saya, selain saya baca dari kitab ini, kata-katanya fal yabsuk, meludah ke samping kiri 3 kali, juga terdapat di dalam kitab Adhkarun Nawawi karya Imam Nawawi. Hadis bersumber dari Abi Qatadah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata-katanya palyanbus an yasarihi salasan, hendaklah meniup 3 kali ke samping kiri. Sama. Ya. Dan adapun yang dimaksud meludah 3 kali ke samping kiri, bukan ludah seperti kita meludah setiap hari. Kalau mimpi buruk meludah, tembok gures. Bau. Bangun tidur. Secakep-cakepnya orang, sebotok-botoknya orang, seganteng-gantengnya orang, pasti ilernya bau. Kecuali iler baik. Kalau yang baik, kecilin aneh apanya? Dribble kecilin. Dribble, jangan pakai echo. Ya, jangan pakai echo. Tuh echoin lagi. Hah? Tes. Nah, ini kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Jadi yang namanya bayi, jam berapa aja kita tidur, kita cium, enak, wangi, sedap, beda sama Ami. Sama ya, dua-duanya riwayat sahih. Di sini Muslim, kalau di kitab Adhkarun Nawawi karya Imam Nawawi, mungkin Bang Mato pernah belajar Ustaz Thoyib, itu ada hadisnya tentang mimpi buruk, itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sumber dari Abi Qatadah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham nih, di malam kita belajar tentang sebuah hadis, cara menangkal mimpi buruk agar tidak terjadi apa-apa dalam mimpi buruk yang kita alami. Mimpi ada kalanya menyenangkan, ada kalanya menakutkan, dan ada kalanya menyedihkan. Seneng banget ngimpi semalam. Seneng banget saya ngimpi semalam. Kenapa? Ngimpi ketemu Nabi, ngimpi orang yang kita cintai, ngimpi ketemu guru, seneng. Ngimpi ketemu ustadz, seneng. Ngimpi ketemu orang tua yang udah pulang ke rahmatullah, seneng. Ngimpi pacar lebih senang. Mimpi ada kalanya menyenangkan, ya. Tatkala yang kita impikan orang yang kita cintai. Mimpi ketemu pacar semalam, asik. Terbangun tengah malam dia komen ke pacarnya, ya. Esok pagi bila kita berjumpa, mari cerita tentang mimpi semalam. Asik. Ya, ini cerita dia. Kamu ngimpi gak nih? Kagak bang. Kasihan deh lo. Dan ada kalanya mimpi menakutkan. Udak-udak setan. Ya, kayaknya berat buat kaki lari. Duduk-duduk setan tuh kalau ibu setan. Wah, udah gitu mendusin lagi. Kan tambah serem. Begitu mendusin jam 2. Astagfirullah, jam 2. Ya. Itu serem banget ini ya. Udah gitu ada bocah nangis lagi. Padahal anak tetangga. Wah, tambah serem lagi, udah tambah mistik lagi. Waduh. Itu jangan lupa tuh penangkalnya apa? Beludah 3 kali. Maksudnya beludah seperti apa nih yang ketempelan di ujung lidah?
begitu 3 kali. Ngucap ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Kemudian kalau pengen tidur lagi, merubah dari posisi sebelumnya, merubah pada posisi selanjutnya. Paham ya? Ini cara menangkalnya. Tuh. Mimpi ada kalanya menakutkan, dan ada kalanya mimpi itu menyedihkan. Mimpi masuk neraka, ada pernah? Mimpi masuk neraka, mimpi mati. Ya, mimpi mati dipikirin, ya Allah, mimpi mati sedih amat malam ya. Ya, mimpi kagak diaku di sekolahan, sedih banget. Ya, mimpi-mimpi yang menyedihkan seperti itu, mimpi mati, mimpi ketabrak, ya, tabrak nyamuk. Nyamuk raksasa, ya, nyamuk raksasa, nyamuknya dinosaurus, ketabrak bongkar kita. Tuh, ya. Jadi ada kalanya mimpi menyenangkan, ada kalanya mimpi menakutkan, ada kalanya mimpi menyedihkan. Dan mimpi itu tidak hanya dialami oleh orang awam saja seperti kita. Akan tetapi para nabi dan para rasul pun sama mengalami mimpi. Cuman kalau mimpi kita kebanyakan dicampur tangan oleh setan. Ada campur tangan setan. Sedangkan mimpi para nabi dan para rasul itu betul-betul murni merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mimpi itu ada 3 macam. Ya, yang pertama, mimpi yang datang dari bisikan hati. Tuh. Apa maksudnya? Terlalu serius memikirkan sesuatu, akhirnya kebawa mimpi. Besok mau kawin. Serius banget mikirin besok mau kawin. Akhirnya serius lalu mikirin tebutan serius, kebawa mimpi, akhirnya kawin duluan dalam mimpi. Ya, jadi nganten lagi mimpi. Jadi nganten. Serius banget mikirkan sesuatu, ya, akhirnya kebawa mimpi yang pertama. Ya, mimpi yang berasal dari bisikan hati. Yang kedua, mimpi yang datang dari setan. Mimpi yang datang dari setan. Seperti apa itu? Pertama, mimpi yang menakutkan. Tidur, mimpinya ketemu setan. Tidur, mimpinya lewat kuburan. Serem banget itu ya. Dan mimpi wik-wik. Mimpi basah, kenal? Kalau bahasa sekarangnya mimpi wik-wik. Kalau bahasa kerennya mimpi wik-wik. Mimpi basah. Ya, paham nggak? Ya, mimpi wik-wik mau wadon. Kalau bahasa awak-awaknya blaem. Basah. Ya, Ustaz itu kan enak, Ustaz. Kok kata dari setan? Enak sih enak, cuman mimpi. Iya, kalau bener sih enak ya. Ini mimpi, wik. Ya, sekarang saya mau tanya, enakan makan singkong nyata apa enakan makan roti ngimpi? Enakan makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Lah ini wik ngimpi. Kan si alam banget tuh setan. Basah tahu-tahu lana berpeta. Lana ada pedanya. Ya jadi mandi, jadi mandi. Lana jadi pulau. Aduh. Tuh, mimpi yang datangnya dari setan. Yang ketiga, mimpi yang datangnya dari Allah. Seperti apa? Seperti mendapat kabar gembira. Ini biasa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti betul sejak jauh-jauh hari, membimbing kita, mengajarkan kita
agar terjadi hal yang tidak membahayakan dan mimpi buruk sebelum tidur. Apa yang diajarkan beliau? Sebelum tidur kita baca doa dulu. Apa doanya? Allahumma barik lana Allahumma apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tuh. Tidur dengan posisi yang bagus, ya, telentang atau miring ke kanan. Jangan tidur tengkurap, karena orang yang tidur dalam keadaan posisi tengkurap itu merupakan posisi tidur yang tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca doa, ya, atur posisi tidur. Cuman ada satu orang yang tidur tengkurap, yaitu orang yang lagi sedang ngambek. Biasa itu, padahal kalau yang ngambek tidurnya tengkurap, ya. Landang, ini lah pandang, ngambek, tengkurap juga, bencong nanti. Jangan ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro kali sebelum tidur wudu, ya. Orang Rasulullah menganjurkan man nama ala wudu'in fa'adrokahul mautu fitil kalailati fahuwa indallahi syahidun. Barang siapa tidur dalam keadaan berwudu, lalu maut atau kematian pada malam tersebut datang menjemputnya, artinya mati, bahwa indallahi syahidun, maka ia mati dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak perlu jauh-jauh. Kalau kita pengen syahid, wudu sebelum tidur. Kagak bahaya. Main lagu yang macam-macam. Udah tidur, mau tidur berwudu. Bahkan Al-Imam Ibnu Battal di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari menyatakan bahwa berwudu sebelum tidur itu hukumnya sunnah, akan tetapi sangat dianjurkan. Kenapa? Karena saat kita tidur, ruh kita berada dalam genggaman Allah. Jadi ketika kita melek, ruh kita berada di genggaman Allah. Ketika kita tidur, ruh kita pun berada dalam genggaman Allah. Bukan dalam genggaman setan, bukan dalam genggaman jin, bukan dalam genggaman iblis. Oleh karena itu alangkah baiknya ketika kita mau tidur berwudu dulu, sehingga seandainya malam tersebut merupakan malam terakhir bagi kita untuk menutup mata, malam terakhir bagi kita untuk melihat keluarga, malam terakhir bagi kita untuk melihat kendaraan dan saudara, maka nanti kita akan mati dalam keadaan suci dan mendapatkan atau memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Berwudu. Makanya orang dulu mah cerewet, galak lagi, udah cerewet galak. Assalamualaikum, setelah pulang jam 11 malam, jam 12 malam, bukan mamanya atau bapaknya. Ya, baik malam-malam. Ya. Jam berapa ini baru pulang? Cikaki dulu, cimuka, mau tidur. Orang dulu begitu. Beneran marahinnya, anak kan nurut. Kaki, cimuka. Tapi Rasul ngajarin, wudu, agar tidak membahayakan kita ketika kita tidur. Ya, ada yang rep-repan, ada kan ya tidur yang rep-repan ya. Itu rep-repan penangkalnya ya udah surah An-Nas, kabur tuh dia. Ya, orang rep-repan tuh buku susah. Iya, teriak juga kayak gitu, teriak kencang banget gak ada yang dengar. Wow, gitu baru udah teriak itu, ya, gak dengar. Udah itu jurusnya, penangkalnya surah An-Nas, insya Allah. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, ya, ada sebuah hadis Rasul di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba tidur dalam keadaan mempunyai wudu, maka ruhnya akan dinaikkan ke aras, dan ketika ia mimpi, maka mimpinya benar minallah, datangnya dari
Allah. Sebaliknya, jika seorang hamba tidur dalam keadaan tidak memiliki wudhu, maka ruhnya pendek, artinya tidak akan dinaikkan ke aras, dan ketika ia mimpi, maka mimpinya pun kagak benar, artinya minas syaiton, datangnya dari setan. Muncul pertanyaan, Ustadz, orang tidur itu ruhnya keluar kagak Ustadz? Jawabannya ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Sumpama ada orang jawab bahwa orang yang tidur itu ruhnya kagak keluar, ini jawaban kagak benar, salah. Sumpama ada orang menjawab orang yang tidur itu ruhnya keluar, buktinya dia tidak sadar, dan bahkan ketika dicemek, ketika dipegang pun dia tidak merasa. Ini jawaban salah. Jawaban yang benarnya adalah orang yang tidur itu sebagian ruhnya keluar, yang disebut ruh jasmania, sehingga tubuhnya, sehingga badannya seperti mati dan tidak merasakan apa-apa. Sementara anggota tubuh atau badan yang lainnya masih bergerak-gerak, seperti dia bergerak sono, bergerak sini. Orang tidur begitu kan, masih bisa bergerak sono sini. Denyut nadinya masih nyut-nyutan, ya, napasnya pun masih turun naik. Dia cuma ada di bawah alam sadar, ya. Dia cuma berada di bawah alam sadar. Jadi jikalau ada orang mengatakan bahwa orang tidur itu ruhnya keluar, berarti mati dong. Ya, mati. Masa habis mati hidup lagi, enak banget. Ya, tuh. Jadi orang tidur itu hanya sebagian ruhnya saja keluar, yang disebut ruh jasmaniyah. Nah, lalu Ustaz, bagaimana kalau ada orang tidur bablas, kagak bangun-bangun, alias is dead, alias mati? Jikalau ada orang tidur bablas, alias kagak bangun-bangun, bin mati, ya, maka ruh jasmaniyahnya ketika keluar diikuti oleh ruh sultaniyah dan ruh ruhaniyah, sehingga ruh jasmaniyahnya, sehingga ruh sultaniyahnya, sehingga ruh ruhaniyahnya sulit untuk balik lagi ke jasadnya. Banyak itu orang yang tidur sekalian lewat, ya, lewat, ada kan ya? Ada itu. Kayaknya jangan sampai ini kita tidur cikaki, ya, wudhu cikaki lagi, ya, wudhu dari mana-mana, bis banding balak 6, wudhu kagak wudhu, makanya mimpinya nanti botol, ya, iya, mimpinya banding kartu, mati lo. Tuh, minggunya gak mati mulu. Mati lo. Ngapa sih mak, itu bocah? Tahu pak itu siapa yang mati. Mungkin kali mak, itu bocah baru pulang jam 2 sih, jam 2 malam, banting kali kartu. Iya kali pak, bisa. Itu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi kalau orang tidur bablas alias mati, itu ruh jasmaniyahnya ketika keluar diikutin oleh dua ruh yang lainnya. Ruh sultaniyah yang ngikut, ruh ruhaniyahnya ngikut. Jadi dalam diri manusia ini ada 3 nama ruh, ya, ruh jasmaniyah, ruh sultaniyah. Apa sih ruh sultaniyah ini? Pemegang kendali, yang mengendalikan. Nah, lalu bagaimana Ustaz dengan orang yang pingsan? Apakah sama dengan orang yang tidur? Orang yang pingsan ini lebih berbahaya daripada orang yang tidur. Kenapa? Karena orang yang pingsan ini ruhnya sekali keluar 2, ruh jasmaniyah dan ruh sultaniyah, ruh pengendalinya, sehingga pikirannya, ya, hilang sementara. Kan aja ruh sultaniyahnya keluar, ruh pengendalinya, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ustaz tadi mengatakan bahwa pingsan lebih berbahaya daripada tidur?
Ya karena itu keluarnya ruh jasmania dari jasad, keluarnya ruh sultania dari jasad itu lewat paksaan. Kan yang namanya orang pingsan itu kan kagak sengaja. Ya karena dia melihat sesuatu yang mengejutkan, pingsan. Melihat sesuatu yang menakutkan, pingsan. Lagu jalan enak-enak dikagetin, tuing kuntilanak muncul, pingsan. Hilang kan sementara, terpaksa. Ya. Beda dengan tidur, orang tidur, ruh jasmaninya keluar secara melalui proses. Prosesnya apa? Ngantuk. Orang kalau belum ngantuk banget, dia kata apa? Merem doang, kagak tidur. Ditanya marah banget, lu udah tidur? Kalau bejat, gua udah tidur. Lu ngomong apa? Gua denger. Gua merem mata doang. Oh, merem mata doang. Aku sempat tidur di malam. Kenapa ya? Ya, malam ini. Aneh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaan antara ya tidur dengan pingsan. Lebih berbahaya pingsan. Mana paksa. Ya, dipaksa keluar ruh jasmania dan ruh sultania kepaksa karena suatu hal yang dia lihat kaget atau yang dia dengar kaget. Ya. Lu kaca lu mati, pingsan. Aduh. Oh, cari kalau pingsan masa jangan bunuh diri. Ya kan geblek bin PA. Bin tolol, bin geblek, bin PA. Kalau ada orang putus cinta bunuh diri. Ngapa? Sabrak-abrak wadon. Mau merek apa? Banyak. Bener gini? Ya, bener. Ya, viral. Emang bener ya. Orang kalau gara-gara putus cinta, ya, lalu dia merana bunuh diri, kita geblek bintol SPA. Lah iya, perempuan banyak banget bunuh diri. Ya. Ya. Nah, lalu begini Ustaz. Kira-kira kalau orang gila itu ruhnya masih kumpul lah Ustaz? Ya, karena pertanyaan begitu. Orang yang gila itu ruhnya masih kumpul. Ya. Cuman si setan atau si jin itu nguasain ruh sultaniahnya. Sehingga pikirannya tidak terkoordinasi secara lengkap. Sehingga ucapannya, sehingga perbuatannya itu bukan dia lagi, selainkan makhluk astral, apa? Astral. Ya, seperti setan atau jin. Masih utuh orang gila itu ruhnya. Tiga-tiganya masih kumpul. Cuman yang dipegang sama jin sama setan itu ruh sultania, ruh pengendali. Yang udah repot, udah kagak bisa diobatin. Kalau setan, iblis sudah menguasai tubuhnya melalui urat-urat sarafnya seluruhnya. Udah gak bisa diobatin. Ya, susah. Bisa tapi agak susah. Karena kalau udah berurat dan berakar. Makanya kalau tidur berwudu, berwudu. Paling kagak berdoa. Ya khususnya sebelum tidur hatamin Quran. Ya. Iya. Ya, kalau kurang baca kali ya, kurang. Sering video di YouTube banyak gitu kan, ya. Saya sering baca sebelum tidur hatamin Al-Quran. Baca apa itu kalau kita hatamin Quran mau tidur? Ya, kulhu kan ya. Itu 3 kali. Ya, minta menabi biar pada redo biar dapat syafaat. Mau tidur pergi haji dulu. Repot pergi haji dulu apa tidurnya ya. Dan begitu. Baca itu ya. Udah penting doa dah. Buru-buru lu udah potong ngantuk kagak doa. Ya. Iya, apalagi kalau malam minggu agak beli duit, udah gitu pacar udah datang lagi. Ya, udah habis bener dah. Udah galau, udah galon dah. Ya, galon dah. Ya, Allah, makanya karena itu kembali kepada persoalan. Jadi ini malam kita belajar sebuah hadis tentang cara bagaimana menangkal mimpi buruk agar kita selamat, agar nggak terjadi apa-apa atas mimpi yang kita alami. Dan pantangan banget ya, mimpi buruk itu dibicarakan kepada orang lain. Jangan, tuh pantangan mimpi buruk tuh
Kalau perlu sama emak sama bapak jangan lu ngomongin tuh mimpi buruk. Udah lu beludah aja, habis mimpi buruk lu terbangun, udah lu beludah aja. Baca ta'awudz 3 kali. Kemudian kalau emang pengen tidur lagi merubah posisi. Ini pantangan mimpi buruk itu jangan sekali-kali dibicarain. Mak gua mimpi malam ngapa tong? Gigi copot. Ya ada yang mati keluarga. Iya itu mimpi gigi copot berarti ada yang mati keluarga. Bener. Ya. Mimpi buruk jangan sekali-kali. Kalau kita mimpi baik gak jadi masalah. Ya. Mak malam saya mimpi. Apa itu? Tidur di atas bulan. Tuh, seumpama gitu ya. Tidur di atas bulan. Malam saya mimpi. Mimpi apa? Mimpi ketemu guru ajir. Bagus, alhamdulillah. Ya. Iya, termasuk itu. Salah satu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, kalau mimpi wik-wik itu dari setan. Benar kan wik-wik ya? Wik-wik deh. Nah, ini dari setan itu. Sialan. Ya, sialannya kenapa? Kita udah bepetak anak. Ternyata guru-guruan. Kan jadi saya bisa bilang, saya katakan tadi apa? Lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Singkong beneran kenyang, lalu kenyang dari mana? Ngimpi makan roti kenyang. Ya, yang ada sialan. Nah, keren itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai kita sia-siakan ya ajaran baginda Nabi. Udah gitu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, sumber dari Jabir tentang mimpi buruk. Kalau kita mimpi buruk terus terbangun kita dari mimpi buruk tersebut, meludah samping kiri 3 kali atau meniup samping kiri 3 kali, kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 3 kali. Lalu kalau pengen tidur lagi yaitu merubah posisi. Misalnya posisi tidak, tadi mimpi buruknya miring sebelah kanan, kita sebelah kiri gitu. Paham ini? Ya, dah, mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya dan jadi amalan hidup kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.